Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kepada seluruh anak-anakku, siswa dan siswi SMP Khadijah, keluarga besar SMP Khadijah, serta seluruh yang melihat tayangan channel YouTube ini, alhamdulillah, marilah pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai detik ini kita masih diberikan Allah kesehatan, kenikmatan. Semoga puasa kita yang kita jalani, ibadah kita di bulan Ramadan ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga wabah yang ada di Indonesia ini, yakni virus corona, semoga dengan barokah bulan Ramadan, barokah ibadah kita semuanya, dan barokah belajar kita bersama, semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segera dihilangkan dan semuanya kembali sehat seperti sedia kala. Amin Allahumma amin. Marilah pada kesempatan kali ini kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Semoga semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Untuk kajian kita pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan kajian kita kitab Ta'limul Muta'alim, yang mana pada hari ini yang akan kita bahas adalah satu bab yang sangat menarik, yakni tentang penyebab hafal dan lupa. Ya, jadi ada satu bab di kitab Ta'limul Muta'alim yang menjelaskan perkara-perkara yang menyebabkan kita mudah hafal dan mudah lupa. Apa hubungannya dengan ilmu? Nah, ini sangat erat hubungannya. Dengan belajar apa hubungannya? Bahwa ketika kita belajar, ketika kita menuntut ilmu, ini tidak akan terlepas dari adanya kewajiban kita untuk menghafal satu ilmu dan ilmu yang lainnya. Dan ini termasuk daripada kebiasaan orang-orang salafus soleh. Mari kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Silakan dibuka kitab Ta'limul Muta'alimnya, bab tentang penyebab hafal dan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Qila, dan ucapakan apa syiarun, syair. Kita awali dari sebuah syair. Ini syairnya membahas tentang Imam Syafi'i. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. فإن الحفظ فضل من إله وفضل الله لا يعطى لعاصي. Ini syairnya. Dan ini syair yang sangat lumrah, sangat terkenal. Syakautu wadul sapa ingsun ila waqi'in maring Kiai Waqi'. Ya, Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya yang bernama Imam Waqi'.
bin Jabbar. Su'ahidhi ing angele apalan ingsun. Imam Syafi'i mengadu bahwa hafalannya ini sulit. Wahai guruku, ketika saya menghafal kok sangat sulit, kok sangat berat ya. Fa arsyadani mongko nuduhaken sapa Waqi', Imam Waqi' ni ing ingsun ila tarkil ma'asi maring ninggal pira-pira maksiat. Lalu sang guru atau Imam Waqi' ini memberikan solusi kepada Imam Syafi'i, kalau kamu ingin hafalannya kuat, maka tarkil ma'asi, hindarilah perbuatan-perbuatan maksiat. Fa innal hifdha mongko setuhune apalan iku fadlun, anugerah min ilahin saking pangeran, wa fadlullahi lan anugrahi Allah iku la yuqa ora dan paringaken li asi maring wong kang maksiat. Dan sesungguhnya hafalan kita itu adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa hafal itu karena anugerahnya Allah. Dan anugerahnya Allah ini, wa fadlullahi, itu tidak akan diberikan kepada orang yang suka bermaksiat. Di dalam syair yang lain disebutkan fa innal ilma fa innal hifdha nurun, ya. Atau hafalan itu merupakan, atau ilmu itu merupakan cahaya, dan cahaya itu tidak diberikan kepada orang yang suka berbuat maksiat. Ini syair yang sangat familiar, sangat masyhur. Kalau bisa ini kita hafalkan dan kita amalkan. Jadi yang pertama, kalau pengen hafalan kita kuat, menghafal apapun, menghafal ilmu, menghafal rumus-rumus, ya, atau bahkan menghafalkan hadis-hadis dan menghafalkan Al-Quran, maka tips yang pertama agar hafalan kita kuat dan cepat adalah tarkil ma'asi, meninggalkan maksiat. Ini perlu kita renungkan. Padahal Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i itu adalah orang yang sangat-sangat cerdas. Imam Syafi'i itu adalah orang yang sangat-sangat cerdas. Beliau ketika masih kecil, umur 7 tahun itu sudah hafal Al-Quran, ya, hafal fasih, ya, hafalnya lancar, mutqin. Umur 10 tahun, karena beliau ini anak yang sangat bersemangat belajarnya, ya, umur 10 tahun beliau sudah hafal kitab hadis tebal, yakni kitab hadis Al-Muwatta karangan Imam Malik bin Anas, ya. Itu sebelum belajar kepada Imam Malik, Imam Syafi'i sudah menghafalkannya terlebih dahulu, sehingga ketika belajar langsung kepada gurunya Imam Malik bin Anas, kitab Al-Muwatta tersebut oleh Imam Malik cuma butuh waktu yang sangat-sangat sebentar, ya, karena sudah dihafal oleh Imam Syafi'i. Dan umur 15 tahun, ya, kalau sekarang ini seusia SMP, beliau sudah diberikan wewenang, lisensi, ya, izin untuk memberikan fatwa, untuk berceramah ke sana ke sini, untuk mengajar, ya, karena luar biasa ilmunya beliau itu. Dan salah satu kelebihan beliau adalah hafalannya yang sangat-sangat kuat. Imam Syafi'i itu diriwayatkan, ya, ada satu riwayat Imam Syafi'i itu kalau ingin menghafal, beliau hanya cukup membaca satu kali, ya, seperti mesin fotokopi itu, membaca satu kali seret itu langsung hafal. Sehingga ketika belajar Imam Syafi'i itu, yang lembar sebelah kanan dibaca, lembar sebelah kiri tutup, karena khawatir hafal terlebih dahulu. Dan seterusnya, ketika membaca sebelah kiri, yang kanan ditutup. Sekali baca langsung hafal. Ini hafalannya Imam Syafi'i itu luar biasa. Kemudian yang kedua, ada juga riwayat Imam Syafi'i itu setelah dihafal ditulis atau dicatat, sehingga catatan ilmu, catatan hasil belajarnya Imam Syafi'i itu banyak sampai memenuhi ruang kamarnya ketika itu. Saking banyaknya catatan Imam Syafi'i ini, sehingga kamar yang mestinya dibuat untuk istirahat,
ini penuh dengan kertas-kertas atau buku-buku ilmunya Imam Syafi'i. Sehingga Imam Syafi'i bingung, ini kalau seperti ini terus saya nggak bisa tidur. Akhirnya sama Imam Syafi'i, kitab yang sebegitu banyaknya dihafalkan semuanya kemudian dipakai. Ya, ini luar biasa. Kemudian ada juga riwayat Imam Syafi'i itu saking kuatnya hafalan, kalau beliau jalan-jalan di pasar, telinganya itu selalu ditutupi dengan kapas. Loh, kenapa kok ditutupi dengan kapas? Beliau khawatir kalau beliau tidak menutup telinganya, apa yang masuk, apa yang beliau dengar itu langsung hafal. Dan kita tahu di pasar itu tidak semuanya bagus. Ada celaan, ada debat, ada tawar-menawar yang tidak selesai. Sehingga kalau beliau ditutup sehingga tidak mendengarkan apa-apa, khawatir hafal. Nah, Imam Syafi'i ini luar biasa. Bayangkan, saking kuatnya Imam Syafi'i, ya, hafalannya Imam Syafi'i semuanya dihafalkan oleh beliau. Nah, kenapa kok masih merasa Imam Syafi'i ini masih merasa hafalannya sulit, hafalannya berat? Sehingga beliau ini kemudian mengadu kepada gurunya Imam Waqi'. Muridnya saja seperti itu, apalagi gurunya. Imam Waqi' ini, gurunya Imam Syafi'i ini juga dikenal orang yang sangat-sangat kuat hafalannya. Ibnu Hajar Al-Asqalani bahkan menyebutkan ketika Imam Waqi' bin Jarrah, gurunya Imam Syafi'i ini menghafal, apapun yang dihafal itu sangat mudah. Padahal ketika itu orang-orang yang lain kesulitan menghafal. Digambarkan seperti itu. Beliau ketika mengajar tidak pernah membawa kitab. Jadi seperti kitab Ta'lim al-Muta'allim ini yang kita pelajari, misal. Nah, ketika yang mengajar adalah Imam Waqi' bin Jarrah, beliau tidak pernah membawa kitab karena sudah dihafal. Langsung dijelaskan, disampaikan. Dan juga ada yang bertanya, wahai Imam Waqi', apa yang menyebabkan hafalan Anda begitu kuat? Ya, maka Imam Waqi' mengatakan, tarkil ma'asi, hendaknya kita semuanya meninggalkan segala bentuk kemaksiatan, ya, dan itu ternyata mampu untuk membuat kita kuat hafalan. Ini disampaikan kepada Imam Syafi'i, gurunya kuat hafalannya, muridnya juga kuat hafalannya. Kuncinya satu, apa? Tarkul ma'asi, atau meninggalkan maksiat. Ini tips yang pertama. Kalau kita ingin hafalan kita kuat, ya, seperti Imam Syafi'i atau mendekati Imam Syafi'i lah, maka syarat pertama adalah kita harus menjauhi atau meninggalkan maksiat apapun. Maksiat mata kita, misal. Ini yang sering, ya, mata itu sumbernya maksiat. Kita melihat sesuatu yang haram, kita melihat sesuatu yang tidak pantas, ya, itu adalah maksiat. Telinga kita juga sering bermaksiat, mendengarkan sesuatu yang kurang baik, mendengarkan ghibah, ya, mendengarkan omongan orang. Ya. Mulut kita apalagi, ya, ini tempatnya maksiat ini, mulut kita. Ngomong yang tidak benar, berdusta, memfitnah, apalagi riba, adu domba, dan yang lain-lain. Perut kita pun juga bisa bermaksiat, makan yang tidak halal, makan yang syubhat. Ya. Jari-jari kita juga, apalagi di zaman sekarang ini juga bisa bermaksiat, mengirim hoax, ya, langsung ada info tanpa dibaca terlebih dahulu langsung disebar. Ini maksiat jari. Jadi kita harus lebih bijak untuk menggunakan media sosial. Jangan sampai jari-jari kita ikut bermaksiat. Ini semua bentuk kemaksiatan yang pasti akan membuat hafalan kita mudah lupa. Jadi ini penting, harus kita perhatikan. Yang pertama adalah tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat.
Mari kita lanjutkan. Wasiwakulan siwak. Yang kedua adalah bersiwak. Nah, siwak itu pakai kayu khusus ya, untuk siwak. Kalau di anak-anak pondok itu biasa. Kalau sampean pengen tahu, coba cari di Ampel ada. Kalau sekarang ya orang sudah nggak pakai siwak, tapi pakai sikat gigi. Nah ini juga bisa membuat mudah hafal. Karena siwak, nah, khusus siwak ini adalah sunnahnya Rasulullah. Membuat cerdas. Wasyurbul asal. Yang nomor 3, minum madu. Nah, ini madu juga bisa membuat kita mudah menghafal. Madu apapun, ya, terutama madu asli. Madu asli atau memanen sendiri, ya. Ini yang paling bagus. Kalau madu yang sudah ada mereknya itu juga boleh. Madu sari boleh, madu rasa boleh, madu TJ boleh, jangan sampai madu ratna ya, atau madu ridiksit. Nah, itu artisnya India itu jangan. Ini juga bisa membuat mudah hafal. Yang keempat, wa aklul kundari ma'as sukari. Makan kandara. Kandara itu kemenyan putih dengan gula. Nah, ini kebiasaan orang-orang dulu. Makan yang manis-manis. Yang kelima, wa aklu ihda wa ishrina zabibatan hamra'a kulla yaumin 'ala riqi. Makan 21 butir anggur merah sebelum perut kita kenyang atau sebelum sarapan setiap hari. Nah, ini juga bisa membuat cerdas otak kita, membuat mudah hafal, kuat hafalan. Jadi makan buah-buahan, terutama anggur merah. Iku yurithul hifdho, iku bisa marisaken al hifdho ing apalan, wa yaswilan marasaken min kathirin saking akeh-akeh minal amrodi saking piro-piro penyakit wal askom lan leloro. Jadi siwak minum madu, kemudian makan kemenyan putih, kemudian makan 21 biji anggur merah, itu bisa selain bisa memperkuat hafalan juga bisa menjadi obat untuk segala penyakit. Wa kullu ma lan saben-saben barang utawi saben-saben barang yukol lilu kang nyitiaken apa ma al balghama ing riya war rutubati lan pira-pira perkara kang teles iku yazidu iku nambahi apa ma fil hifdzi ing dalam apalan. Segala sesuatu yang mampu mengurangi riya, ya, dahak atau sesuatu yang basah itu bisa membuat mudah hafal juga. Jadi minum-minuman yang panas, yang hangat itu bagus untuk otak kita agar mudah hafal. Sebaliknya, wa kullu malan utawi saben-saben barang yazidu kang nambahi apa ma fil balghami ing dalem riya iku yuritu iku marisaken apa ma anisyana ing lali. Sebaliknya sesuatu yang membuat kita semakin banyak riak kita, dahak kita, ya, itu bisa membuat kita mudah lupa. Jadi jangan banyak-banyak minum es atau gorengan. Kalau gorengannya Pak Dar enggak apa-apa, khusus. Ya, ini keterangan di kitab Ta'limul Muta'alim. Jadi sesuatu yang bisa mengurangi riya, dahak, itu bisa membantu hafalan kita. Sebaliknya sesuatu yang menambah, memperbanyak dahak kita, riak kita, ya, seperti es, gorengan, apalagi, itu bisa membuat kita mudah lupa.
Kita lanjutkan. Wa ammama anapun utawi barang yurithu kang marisaken apa ma nisyana ing lali iku fal ma'asi mongko iku pira-pira maksiat. Sekarang perkara-perkara yang membuat kita mudah lupa. Yang pertama adalah maksiat. Jadi sudah kita bahas. Wakasratud dzunubi lan akeh dosa. Ini juga termasuk maksiat juga. Jadi semakin banyak dosa kita, semakin kita mudah lupa, semakin kita sulit untuk belajar. Makanya orang kalau belajar itu harus bukan hanya otaknya yang belajar, tapi juga hatinya. Bukan hanya ilmunya yang ditambah, tapi juga hidayahnya. Jangan sampai belajar justru menambah dosa. Ini yang membuat ilmu tidak manfaat. Mengapa kok menambah dosa? Ya bisa jadi belajarnya nggak jujur, ya, waktu ujian nyontek, ya, tidak patuh sama guru. Nah itu menambah dosa. Dan itu justru yang membuat hafalan kita mudah lupa. Yang ketiga, wal humumilan susah wal ahzani lan prihatin fi umurid dunya ing dalam pira-pira urusane dunya. Sibuk atau merasa susah untuk urusan duniawi, ya, itu juga membuat kita mudah lupa. Contoh, ketika satu hari saja kita tidak pegang HP misalnya, ini kan dunia ini, kita merasa susah sampai sedih ya, sampai galau. Nah ini bisa membuat kita mudah lupa, merusak. Semuanya yang berunsur duniawi kalau kita merasa tergantung, ya, maka itu bisa membuat kita mudah lupa. Wakatsratul asyghali wal alaiki. Yang keempat, terlalu sibuk dan menggantungkan hidupnya, ya, kepada dunia. Ini juga termasuk yang nomor 3 tadi. Jadi ketika kita sudah niat belajar, ya, ketika kita sedang menuntut ilmu, kok kemudian kita disibukkan dengan sesuatu yang bukan ilmu, ya, dengan bekerja sampai lupa ibadah, sampai lupa belajar, atau bermain-main sampai lupa belajar, lupa menuntut ilmu, ya, sesuatu yang bukan ilmu, ya, sibuk dengan dunia, maka itu bisa membuat kita lupa. Ilmunya nggak diulang-ulang, pasti akan lupa. Jadi ini ada 4 yang membuat kita mudah lupa. Waqad dzakarna annahu la yanbaghi lil aqil. Bagi orang yang berakal ini tidak pantas, ya, ayyah tama li amri dunya li annahu yadurru wa la yanfa. Bagi orang yang berakal tidak pantas kita merasa susah, merasa prihatin dengan urusan dunia. Karena urusan-urusan dunia itu tidaklah membahayakan. Pada hakikatnya diri kita ini tidak berbahaya ketika kita tidak terlalu menggantungkan dunia, tidak apa-apa. Misal kita nggak pegang HP pun itu sebenarnya nggak apa-apa, nggak bahaya. Kita nggak pegang uang itu sebenarnya tidak apa-apa kalau kita yakin betul-betul sama Allah. Kita harus merasa khawatir kalau kita tidak memiliki ilmu, kalau kita tidak mampu untuk menghafal ilmu. Karena ini yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah kelak insyaallah. Sahalallahu thariqan ilal jannah. Itu ada hadisnya. Orang yang menuntut ilmu itu dipermudah jalannya menuju surga. Wala yanfa, dan tidak bermanfaat. Kalau kita memikirkan urusan dunia terus, ya, itu nggak akan manfaat. Ilmu kita pun yang sudah kita pelajari, ya, kalau kita hanya memikirkan dunia saja, maka tidak bermanfaat.
Wa humumud dunya la takhlu 'anil zulmati fil qalbi. Dan merasa susah terhadap urusan dunia itu justru menambah hati kita menjadi gelap, menjadi bahasa Jawanya peteng, gelap, hati kita menjadi semakin hitam. Nah, kalau hati kita sudah hitam, kita sulit untuk menerima ilmu, menerima nasihat. Na'udzubillah. Karena disibukkan atau merasa susah dengan urusan dunia. Sebaliknya, wa humumul akhirati la takhlu 'anil nuri fil qalbi. Sebaliknya, kalau kita memikirkan urusan akhirat, ya, urusan akhirat itu apa? Ibadahnya kita diperbaiki, niat kita mencari ilmu diperbaiki, kesungguhan kita menjalani hidup ini karena Allah diperbaiki. Nah, ini semuanya urusan akhirat. Maka itu akan menambah hati kita menjadi terang. Wa yadharu atharuhu fi shalah, dan akan tampak bekasnya pada saat kita sholat. Sholat kita pun menjadi khusyuk, ya. Orang kalau sholat, kalau tidak kepikiran utang, ya, itu kan sholatnya khusyuk. Walaupun sebenarnya punya hutang, tapi kalau dia bisa fokus, bisa konsentrasi, hanya menghadap kepada Allah, yang dipikirkan adalah urusan akhirat, insya Allah sholatnya akan bisa tetap khusyuk. Wal istighali bi sholati 'alal khusyuk, ya. Kemudian menyibukkan diri dengan sholat khusyuk, berusaha sholat kita khusyuk, wa tahsilil ulum, dan belajar menghasilkan ilmu yang banyak, ya. Dua perkara ini yunfil hamma wal hazan, bisa menghilangkan segala macam kesusahan dan kekhawatiran kita di dunia. Nah, jadi kalau kita yang selama ini masih merasa galau, masih merasa sulit, merasa kesulitan hidup di dunia, cobalah dua hal ini. Yang pertama, kita berusaha sholat kita khusyuk. Sholat khusyuk itu gimana? Sholat yang hanya berusaha mengingat Allah. Ketika kita sholat kemudian kok ingat makanan, langsung kita kembalikan. Harus ingat Allah. Ketika kita sholat kemudian kok tiba-tiba ingat jemuran di belakang sedang hujan misalnya, maka langsung kita hilangkan itu. Kita harus kembali ingat Allah. Khusus di dalam sholat kita harus berusaha terus mengingat Allah. Ini sholat khusyuk. Jadi kita pun kalau sholat khusyuk menjadi tenang. Dan yang kedua, belajar, ya, menghasilkan ilmu, bersungguh-sungguh. Orang kalau sudah merasakan nikmatnya belajar, lezatnya menuntut ilmu, maka dia pasti tidak akan merasakan susah. Ini ajaib ini. Ini banyak juga cerita, ya. Jadi orang yang menuntut ilmu itu tidak akan mati kelaparan. Tidak ada ceritanya yang mati kelaparan. Ada saja rezeki, karena rezeki sudah diatur sama Allah. Kama qala Syekh Al-Imam Nasr bin Hasan Al-Marghinani fi qasidatin lahu. Ini ada satu syair milik Imam Nasr bin Hasan. Ista'in Nasr bin Al-Hasan fi kulli ilmin yuhtazan, dzakal ladzi yanfil hazan wa ghairuhu la yuktaman. Ini syairnya. Coba kita pakai lagu ya. Ista'in Nasr bin Al-Hasan fi kulli ilmin yuhtazan, dzakal ladzi yanfil hazan wa ghairuhu la yuktaman. Ini orang-orang dulu itu mesti pakai syair, membuat syair agar mudah dihafal, dilakukan dan dihafal, ya. Ista'in amriyah pitulung sira he Nasr bin Al-Hasan, Imam Nasr bin Hasan,
fi kulli ilmin yuhtazan ing dalem saben-saben ilmu kang den simpen. Dzaka mengkono-mengkono utawi mengkono-mengkono ilmu iku alladzi ya dzaka yanfi kang bisa ngilangaken alhazana ing susah. Wa ghayruhu lan sakliyane dzaka iku la yutaman ora den percaya. Jadi Imam Nasr bin Hasan ini berusaha untuk mencari ilmu yang tersimpan. Yang tersimpan itu adalah ilmu yang bisa dihafal, ya, yang bisa dimasukkan dalam hati, yang bisa dipahami dengan baik. Karena semua itu, ilmu yang seperti itu, yang fil hazan bisa menghilangkan segala macam kesusahan. Walaupun orang nggak punya uang, kalau dia sudah merasakan lezatnya belajar, lezatnya menuntut ilmu, maka dia akan merasa bahagia. Wa ghairuhu la yutaman, dan selain ilmu itu tidak bisa dipercaya, tidak bisa menjamin kebahagiaan. Nah, ini luar biasa. Ada lagi syair Syekh Al-Imam Al-Ajal Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi, ya, namanya sangat panjang. Fi ummi waladin lahu, ya. Imam Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi mengatakan kepada pelayan anaknya, ya, pelayan anaknya atau jariyah anaknya, salamun ala man tayammatni bi dharfiha walam ati khaddaiha walam hati tarfiha sabatni wa asbatni qatatun malihatun tahayyarat al-awhamu fi kunhi wasfiha faqultu darini wa'darini fa innani syughiftu bitahsilil ulumi wa kashfiha wali fi tullabil fadli wal ilmi wat tuqa wina'an ghina'il ghaniyati wa arfiha. Ini biar mudah dihafal, ada pelajarannya di dalam syair tersebut, ya, biar mudah dihafal dan masuk ke dalam hati. Ini salah satu tujuannya ulama-ulama dulu itu membuat syair-syair seperti ini. Salamun utawi selamat iku alaman ing atase wong tayammatni kang mincutaken sapa man ni ing ingsun bi dzarfiha kelawan luwese man atau luwese wadon. Jadi Imam Najmuddin Umar bin Muhammad ini merasakan kepencut, atau tertarik dengan jariyah anaknya atau pelayan anaknya, karena saking yudhorfiha, saking lemah lembutnya. Ini bisa juga kita amalkan, maksudnya kita pun, ya, ketika melihat orang yang bagus perangainya, kita akan tertarik. Walam ati khaddaiha, lan jumlerete pipine wadon, walam hati torfiha, lan pengeliree peningali wadon. Dan kepincut karena pipinya yang berseri, ya, yang putih bersih, dan pandangan matanya yang indah. Ini sudah menuju kepada ketertarikan biologis. Sabatsni wa asbatsni, boyong ni ing ingsun sapa wadon, wa asbatsni lan gandrungaken sapa wadon ni ing ingsun, kotatun sapa wadon no malihatun kang ayu. Nah, ini jadi jariyah anaknya Imam Najmuddin ini membuat beliau kepincut, ya, tertarik, ya, dan merasakan senang, ya, karena dia adalah seorang gadis yang sangat cantik, yang muda dan cantik. Ini
cocok untuk anak-anak ini yang biasanya senengane pacaran. Ini harus diamalkan ini. Kalau kita merasakan tertarik dengan gadis, dengan seorang wanita, perempuan, padahal niat kita atau usia kita masih belajar, maka kita harus meniru Imam Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi. Beliau tertarik ini. Tahayyarat kang dadi bingung apa al-auhamu pira-pira cipta fi kunhi ing dalam sejatine wasfiha, fi kunhi wasfiha ing dalam sejatine sifate wadon, sehingga membuat saya ini bingung ya. Orang kalau sudah cinta, orang kalau sudah tertarik itu mesti dibuat linglung ya, seperti orang gila. Ini yang dimaksud ya, yo ayu, yo menarik ya, kadang jengkelno. Nah, itu yang membuat bingung. Makanya ketika orang sudah tertarik dengan lawan jenis, jangan terlalu diikuti, karena itu sebagian besar adalah hawa nafsu. Nah, ketika Imam Najmuddin ini tertarik dengan seorang wanita, fakultu mongko ngucap sapa ingsun darini. Ini yang harus kita tiru ya. Ninggalo sira ing ingsun, tinggalkan aku. Wa dari ini lan ngapura sira ing ingsun ya, dan maafkanlah aku. Nah, ini laki-laki yang gentle seperti itu. Fa innani mongko sak temene ingsun iku syugiftu, luweh kesemsem atau kesemsem sapa ingsun bitahsilil ulumi, kelawan ngasilaken ilmu wa kasfiha lan kebuka ilmu. Karena sesungguhnya aku lebih cinta, lebih tertarik ya, lebih bernafsu untuk menuntut ilmu dan terbukanya ilmu itu. Wah, itu luar biasa. Kalau kita bisa seperti itu hebat ya. Ketika kita sedang cinta-cintanya, kemudian kita mengatakan ini kepada pasangan kita, tinggalkan aku ya, dan maafkanlah aku karena aku ingin fokus menuntut ilmu. Nah, ini cocok ini untuk kita semuanya. Walilan iku kadue ingsun fi tullabil fadli ing dalem nuprih fadl wal ilmi lan ilmu wa tuqa lan taqwa, winan utawi ora butuh an ghinai saking lagu al-ghaniyati pira-pira wadon kang lagu wa arfiha lan sedepe wadon. Karena sesungguhnya saya tidak butuh sekarang dengan lagu-lagu atau romantis ya, romantisme yang kamu dendangkan. Begitu pula auramu ya, cantikmu saya tidak tertarik. Ini luar biasa ya. Karena kalau kita hanya menuruti hawa nafsu ya, apalagi ketika kita belajar kok kemudian kita disibukkan dengan cinta monyet ya, tertarik dengan lawan jenis yang itu belum waktunya, maka itu justru akan merusak masa depan kita. Kita harus meniru ini. Jadi ketika kita kesemsem dengan seorang wanita atau laki-laki, kita harus mengatakan Dharini wa'dharini fa innani syughiftu bi tahsilil ulumi wa kasfiha. Tinggalkan aku karena aku ingin menuntut ilmu. Semoga kita bisa mencontoh ya. Yang terakhir, wa amma asbabu nisyanil ilmi. Sekarang termasuk yang membuat lupa, sebab-sebab yang membuat kita lupa terhadap ilmu atau membuat kita mudah lupa menghafal, hafalan kita menjadi tidak kuat. Fa'aklul kusbarati ar-rutbati, mongko iku mangan tumbar kang teles, makan ketumbar yang masih basah. Wa tufahil hamidi, yang ini tadi yang keempat ya. Yang kelima, wa tufahil hamidi, makan buah-buahan yang masih sepet
yang masih apa bahasa Indonesia seperti yang masih belum matang. Ini juga membuat hafalan kita lemah, mudah lupa. Wan nadharu ilal maslubi, lan ningali maring wong kang den salib. Orang melihat salib itu membuat kita juga mudah lupa. Bisa mungkin kita hindari. Wa qiraatul lauhil kuburi, lan maca papane kubur. Ini juga tidak adabnya seorang penuntut ilmu. Kalau ada nisan ya, nisan di kuburan itu atau patokan kubur itu sebaiknya kita hindari, gak usah dibaca, karena itu menyebabkan kita lupa, mudah lupa ya. Wal mururu baina qitaril jimali, termasuk berjalan di tengah gandengan unta. Ini kalau orang dulu itu kan pakai unta. Kalau sekarang ya berarti bisa dicontohkan kita berada di tengah-tengah kendaraan ya. Jadi kita lebih banyak di jalan, itu juga tidak bagus, membuat kita lupa. Wa ilqaul qamli al hayyi 'alal ardi. Ini biasanya untuk perempuan ini. Membuang kutu, buat tumo yang masih hidup di bumi, di tanah. Jadi kalau kita misal terutama yang perempuan ya, miteni mencari tumo itu langsung, kalau sudah ketemu langsung dimatikan, dibunuh. Kalau kita membiarkan dia hidup di tanah, itu menurut kitab Ta'lim membuat kita mudah lupa. Wal hijamah ala nuqratil qafa, berbekam di leher bagian belakang ini juga nggak bagus, membuat kita lupa, karena ini adalah peredaran darah kita. Kalau kita di sini ya, nanti bisa membuat membuat aliran darah kita bisa terganggu karena masih luka. Jadi itu semuanya fatajan nabuha, mongko ngado sira kabeh ha ing mengkono-mengkono mau, kulluha utawi sekabehane mengkono-mengkono mau, iku turitun nisyan, iku bisa marisaken lali. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi alhamdulillah sudah kita bahas semuanya. Poin pentingnya adalah bahwa kalau kita ingin merasakan nikmatnya belajar, nikmatnya menuntut ilmu dengan cara menghafal ya, merasakan mudahnya menghafal, maka yang harus kita lakukan yang paling utama adalah meninggalkan maksiat. Kemudian yang kedua adalah bisa dengan siwak, makan minum madu, makan buah-buahan yang manis, dan jangan sampai kita melakukan hal-hal yang membuat kita mudah lupa seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi mari kita amalkan. Semoga pelajaran atau kajian kitab Ta'limul Muta'alim pada hari ini bisa kita pahami, bisa kita amalkan, dan semoga kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Mari kita akhiri pelajaran atau kajian pada hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim
ومعافاة من الفتن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آخر الكلام والله الموافق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.